Dengan alat kecil ini, kita bisa memanfaatkannya untuk menghack atau mengubah data yang ada di internet dengan sekali tekan tombol saja. Perangkat kecil yang saya pegang ini sudah support koneksi Wi-Fi yang artinya bisa kita gunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Jarak yang jauh sudah nggak jadi masalah lagi di sini. Beberapa penerapan sederhananya adalah untuk seperti menyalakan lampu, mengambil data di internet, membuat mesin antrean mungkin, tombol kuis, atau mungkin alat untuk mengecek atau menghitung kecepatan drag race. Dan tentunya masih banyak lagi. Untuk pembahasannya langsung aja kita lanjut videonya di sini. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang mesh network menggunakan alat kecil ini. Kita bisa memonitoring dan mengendalikan perangkat tanpa harus adanya koneksi internet. Ya, tentunya dengan teknologi mesh network ini. Dalam video saya demokan bahwa tombol ini bisa menyalakan dan mematikan lampu dari jarak yang melebihi radius standar dari sinyal Wi-Fi-nya. Nah, sistem seperti itu cocok banget kalau kalian mau bikin sistem monitoring untuk perkebunan yang mungkin luas banget gitu ya. Dimana tentunya di tengah kebun gak ada sinyal Wi-Fi dong, gak ada sinyal internet dong. Nah, karena ada yang nanya kemarin, kirim datanya gimana kalau menggunakan mesh network? Nah, di sini akan saya jelasin nih. Nanti dari semua node perangkat yang terpasang itu, bakalan ada satu perangkat terdekat dengan sinyal Wi-Fi atau sumber internetnya yang punya akses keluar lah gitu ya. Satu node itu akan bertugas untuk ngumpulin semua data dari teman-temannya, sekaligus ngirimin data tersebut ke internet. Jadi tugasnya ganda nih. Selain ngobrol sama teman-teman, juga akan mengirimkan datanya ke internet. Kita contohkan project KWH meter yang datanya kita kirim ke spreadsheet. Ini project udah beberapa bulan lalu ya. Tapi di sini biar lebih mudah untuk dimengerti, kita akan praktek dengan hal yang lebih sederhana, yaitu tombol. Pertama-tama kita siapin dulu perangkat yang akan kita gunakan untuk ngirimin data. Kalau di sini saya menggunakan tombol project mesh network yang kemarin. Nah, project kemarin itu saya cetak di PCBWay.com, PCB-nya, dengan cara menggenerate file Gerber dulu dari desain PCB yang sudah saya buat. Terus selanjutnya saya cek dulu di Gerber Viewer apakah sudah cocok, sudah benar atau enggak. Baru saya cetak di PCBWay.com. Dengan harga yang cuma $5, pengerjaannya 24 jam teman-teman, sudah jadi. Selain mencetak PCB, kalian juga bisa langsung melakukan assembly PCB. Jadi teman-teman nggak usah nyolderin komponennya. Si PCBWay bisa bantu teman-teman untuk langsung ngelengkapin komponen di sana. Jadi nggak usah repot untuk nyolderin lagi. Terus masalah casing gimana? Kalau teman-teman sudah gambar casingnya, 3D-nya, kalian juga bisa cetak di PCBWay dengan bahan yang saya bilang cukup lengkap. Mulai dari nilon, resin, plastik, bahkan sampai bahan logam itu juga tersedia di sini. Nah, buat teman-teman yang mau mass product, kalian bisa menggunakan jasa molding, injecting molding untuk mempercepat proses produksi dari casing produk kalian. Nah, dalam percobaan ini kita cuma akan memanfaatkan fitur tombolnya saja. Untuk display ini mungkin kita akan bahas di video selanjutnya ya. Saat memprogram alat ini, kita pilih board ESP8266 yang generic. Di software Arduino kita pilih seperti ini. Itu karena IC yang saya gunakan di sini adalah IC ESP8266EX sebagai basic dari alat ini. Nah, sebelum lanjut ke codingan, kita buat dulu sebuah file di spreadsheet akun Google kita. Sebenarnya di sini teman-teman juga bisa pakai database lokal atau database online yang ada di hostingan web, bisa sebenarnya. Tapi kita di sini pakai yang gratisan ya, yaitu spreadsheet, karena kita cuma mau membuktikan bahwa kita bisa ngirim data ke internet gitu ya. Di dalam spreadsheet ini kita masuk ke bagian script editor. Nah, di sini kalian harus punya dulu sheet ID-nya dan juga nama sheet-nya. Kalian catat dulu nih.
Biar nggak lama, kalian bisa copy coding ini. Linknya sudah ada di keterangan video ya. Habis itu tinggal kalian copy, lalu kalian deploy script ini, ingat. Dan teman-teman deploy sebagai aplikasi web dan memberikan izin akses tentunya biar bisa nanti terkoneksi. Nah, setelah itu baru kita pindahkan ke aplikasi Arduino IDE-nya. Kalian bisa tes dulu di web browser dengan mengakses link yang sudah dikasih tadi, seperti ini. Kalau berhasil datanya berubah, kalian bisa lanjut ke codingnya dan ubah link menjadi yang sudah kalian buat linknya. Nah, karena fungsinya hanya untuk mengubah tulisan, di sini kita tidak ada proses pembacaan sensor, teman-teman ya. Kalian bisa mengedit coding ini nantinya jika ingin mengirimkan data sensor seperti pada project KWH meter. Kalau sudah, kita bisa langsung mencoba menyalakan dan mentes dengan menekan dua tombol ini secara bergantian. Tombol 1 kita pencet hasilnya seperti ini. Tombol 2 kalau kita pencet hasilnya bakalan seperti ini. Data yang ada di spreadsheet ini bisa kita ubah dimanapun kita berada, asalkan tombol ini mendapatkan akses internet. Nah, jadi alat ini bisa kita gunakan untuk update data sensor secara wireless atau ya apapun yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman pada saat itu ya. Gimana teman-teman? Ada bayangan mungkin mau dibuat apa project seperti ini? Silakan tulis ide kalian di kolom komentar ya. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.